itu public speaking itu penting banget buat yang aktif organisasi maupun enggak, itu public speaking penting banget ya teman-teman. Jangan sia-siain masa muda kalian. Kalian mau nyoba hal baru, asal hal yang positif, jangan ragu untuk dicoba. Hai sobat pendengar Sinsa Pro, selamat datang di episode perdana Jurnalistik SMK Negeri 1 Probolinggo. Nah, jadi teman-teman pendengar, Jurnalistik SMK Negeri 1 Probolinggo ini tidak hanya berkarya dalam bentuk tulisan, fotografi, ataupun videografi, melainkan berbicara leluasa seperti podcast ini. Nah, jadi teman-teman, para pendengar, di sini aku tidak bakal bicara sendiri. Tentunya aku ada narasumber yang paling aktif dan banyak pengalamannya. Dan ya, di sini ada Davina. Davina, finally you're here. Halo. Davina, bagaimana kabarnya Davina? Oke, kabar aku baik banget hari ini, happy banget. Nah, para pendengar ini kan nggak hanya dari warga sekolah SMK Negeri 1 aja ya. Iya. Pasti dari orang yang di luar sekolah. Benar. Nah, boleh kamu kenalin sedikit tentang dirimu kita? Oke, perkenalkan, nama aku Davina Putri Ramadhani. Aku salah satu siswi di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Saat ini aku duduk di bangku kelas 11, yakni kelas 2 SMK. Teman-teman bisa panggil aku dengan nama akrab Davina gitu, Muti. Iya. Terus Davina juga kan dijulukin sama warga SMK Negeri 1 Probolinggo nih sebagai seorang siswi yang paling aktif. Ternyata teman-teman para pendengar, Davina ini nggak hanya aktif di organisasi OSIS aja, tetapi dia juga menjabat di luar organisasi OSIS dan di organisasi lainnya juga. Ya. Ada di apa aja nih, Davina? Kalau di organisasi selain OSIS ini, aku ada di Pramuka SMK Negeri 1, itu namanya Ambalan Bisma Sri Kandi. Ini aku menjabat sebagai wakil Pradana 2 gitu. Tentunya nggak itu nggak sih? Nggak hanya di luar sekolah aja yang aktif, pasti di luar paling aktif juga. Ya, apa aja nih? Kalau di luar aku ikut ini organisasi PMR gitu. Jadi kadang ada fasilitator gitu dan butuh asisten, itu aku bisa ikut fasilitator itu. Terus juga ngelakuin orientasi SMP MTS Kota Probolinggo gitu. Wow, capek gak Davina? Capeknya sih capek kayak, cuman seru gitu, seru banget loh. Setara nggak sama capeknya tuh setara banget sama pencapaian yang kamu dapat gitu? Kalau dari capeknya ini udah kayak melebihi dari capeknya, kayak itu hal yang aku dapetin, keuntungannya itu banyak banget di aku, Kak. Itu lebih dari rasa capek yang aku dapet gitu. Nah, menurut kamu, what do you think about aktif bagi pelajar SMK itu? Aktif menurut aku ya, sebagai pelajar, aktif itu di sekolah ngelakuin hal positif. Tentunya pasti biasanya itu belajar, ketemu teman, jajan gitu, ke kantin gitu. Nah, tapi kita bisa selingi sama ikut organisasi, ikut ekstrakurikuler, ikut kegiatan yang positif. Itu aktif menurut aku sih. Gitu. Pemikiran yang bagus teman-teman para pendengar. Nah, kan tantangan besar yang pernah kamu hadapi selama organisasi. Nah, kamu kan menjabat sebagai ketua OSIS di organisasi siswa Intrasora. Yeah. Nah, tentunya itu kan kamu menaungin beberapa para anggotamu di bawahnya kan. Tentunya itu kan ada tantangan sendiri gitu. Menurut kamu berat atau gimana? Kalau tantangan sendiri kadang itu ada konflik antar mungkin dari anggota ini konflik dengan ini gitu, antar personal biasanya pernah juga aku hadepin. Cuman itu emang normal, wajar, di setiap organisasi itu ada konflik, itu kan wajar. Jadi tuh aku atasinya kayak kita bicara bareng-bareng gitu, dan aku nganggap itu tuh bukan hal yang besar gitu, karena itu bisa kita selesaikan gitu. Jadi aku menyelesaikannya enjoy gitu. Tantangannya sih itu konfliknya di situ ya. Nah, tentunya kan kalau kita aktif ya di satu ini, contohnya di organisasi OSIS nih. Nah, tapi kan kita punya kewajiban ya sebagai pelajar dalam hal pendidikan akademik gitu. Itu pendidikan kamu baik-baik aja? Pendidikan aku untungnya baik-baik aja sih. Masih normal lah gitu, masih dapat kekejar juga. Dengar-dengar Davina ini masuk juara 1 juga ya di kelasnya Davina? Iya, untungnya. Iya. Teman-teman pendengar ini sangat-sangat memotivasi banget ya, karena dia ini nggak hanya aktif di bagian akademik aja, tetapi juga di non akademik dan juga setara gitu antara keduanya. Jadi kita bisa mencontoh Davina nih.
menurut kamu apa yang mendasari kamu bisa mengikuti ini semua? Gitu. Kalau yang mendasari banget ya, yang memotivasi banget untuk aku bisa aktif di organisasi, bisa di akademik juga dan di non akademik itu karena aku mikir gini, kayak kita hidup ini cuma sekali Kak ya. Terus masa muda itu nggak akan bisa diulang lagi gitu. Bener. Jadi aku capeknya tuh habis-habisin pas masa muda ini gitu. Jadi aku ikutinnya nggak semua full gitu, karena kalau misalnya full semua aku ikutin pastinya nggak akan bisa ngebagi waktu gitu. Jadi aku cari gimana, misal di hari Sabtu, Jumat, dan Kamis gitu itu ada apa ya, waktu luang aku gitu. Jadi pulang sekolah itu ada waktu luang. Nah di situ aku bakal cari ada ekstra nggak ya yang bisa ngisi aku di hari Kamis itu gitu. Itu sih yang memotivasi aku, kan kayak hidup cuma sekali masa muda gitu. Jadi jangan disia-siain gitu, cari hal yang bermanfaat bikin kamu berkembang gitu. Jadi kamu tuh menanamkan prinsip bahwa masa muda itu cuma sekali dan kamu jadiin itu mencoba segala hal baru gitu ya. Pengalaman tuh ini banget loh. Banyak kalau kita kulik bersama nggak sih? Iya. Pernah merasa capek nggak atau ingin berhenti? Apa yang bikin kamu bertahan sejauh ini? Kalau capek sudah pasti jelas capek ya. Cuman karena yang bikin aku bisa bertahan itu, kalau misalnya aku berhenti di tengah jalan ya, kalau aku berhenti jadi ketua OSIS di tengah jalan, langsung kembali ke pemikiran awal, kenapa aku harus mengikuti ketua OSIS itu. Kalau misalnya memang nggak sanggup buat sampai akhir, mendingan nggak usah daripada ngerugiin anggota yang lain, orang lain juga gitu. Ini pastinya kan nggak lepas dari lingkungan kita ya, mendukung atau nggak mendukung. Nah itu kan ada sebuah teori namanya itu social impact, di mana itu lingkungan kita yang memberi dampak ke kita. Iya benar. Nah kamu itu secara pertemanan, secara kekeluargaan, apakah sudah benar-benar nyaman gitu? Kalau dari keluarga, teman, sahabat, dan lingkungan organisasi aku tuh nyaman. Cuman memang aku pernah ada pengalaman dalam lingkungan teman itu aku kurang nyaman. Terus aku harus kita biasanya terpengaruh ya. Cuman itu aku belum terpengaruh. Aku mikir kayak ini kayaknya hal yang nggak harus dilakukan gitu. Jadi aku keluar dari circle itu. Itu sebetulnya kayak circle gitu ya Kak. Yeah. Keluar dari lingkungan itu. Jadi bukan keluar bener-bener cut off gitu, enggak ya. Cuman kalau misalnya say hi oke gitu. Cuman kalau misalnya lebih deket lagi, dikenal lebih deket, akrab lagi, aku udah kayak no gitu. Cuma say hi aja gitu, cara aku keluar dari lingkungan yang nggak nyaman. Karena di setiap tempat kita tuh bertemu dengan orang-orang yang berbeda kan pastinya. Bener banget. Nah kita coba ingin tahu, kamu ini termasuk orang yang introvert atau extrovert? Tergantung sih, kadang aku juga introvert, kadang extrovert. Kalau emang waktunya sosial baterai aku lagi full banget nih, aku extrovert banget. Tapi kalau aku udah diem, aku udah fokus sama satu hal, itu aku bener-bener introvert. Walaupun di sekeliling aku ramai Kak ya, itu aku bakal diem sih kalau emang lagi fokus sama yang aku lakuin gitu. Jadi ada waktunya aku extrovert, ada waktunya aku introvert. Itu kalau misalnya sosial baterainya udah habis, aku bakal introvert gitu. Langsung tiba-tiba on off gitu ya baterainya? Kalau misalnya off gitu ya baterainya, kalau udah habis banget gitu. Bad mood gitu? Bukan, kalau bad mood enggak sih, cuman kayak lebih ke diem aja. Tapi enggak langsung diem kayak, kalau langsung diem enggak, cuman perlahan gitu. Kalau nggak ada yang ngajak ngobrol itu ya udah aku diem gitu. Nah kan kalau kita kembali ke teori yang tadi itu yang memberikan kita impact gitu ya, itu kan berkaitan sama value kita ya. Kalau kita ada di sebuah circle yang membangun diri kita positif, value kita tuh naik. Tapi kadang kalau kita terjerumus di circle yang negatif gitu, value kita kan turun. Nah menurut pandangan kamu, bagaimana cara kita tahu bahwa kita itu satu value dengan teman kita sekarang atau dengan teman yang baru nantinya? Itu bisa kita rasain loh. Kalau misalnya kita belum pernah nyoba ya, kita nggak akan tahu rasanya. Kalau misalnya kita nih dalam suatu lingkup pertemanan yang ini negatif, cuman kita nggak sadar kalau itu hal negatif ya. Terus kita mencoba lagi di pertemanan baru, di sekumpulan pertemanan yang positif. Coba kalian bandingkan, di negatif ini kalian dapat apa, di positif ini dapat apa. Baru kalian di situ bisa tahu gimana rasanya di lingkungan pertemanan yang ini sama yang satunya gitu. Jadi kalian bisa membedakan mana yang bisa mengembangin value kalian gitu. Tapi jadi sia-sia nggak sih kalau endingnya yang kita mau itu ternyata toksik? Kadang teman yang udah deket-deket banget ternyata pada ujungnya itu, pada endingnya itu membawa kita pada hal toksik gitu. Iya, itu gini ya, mungkin teman-teman bisa, kalau pengaruh dari sahabat ya terutama ya, kalian
jangan terlalu terpaku sama sahabat kalian, karena sahabat kalian ini nggak akan kalian nggak akan selalu bergantung sama sahabat kalian gitu. Jadi kalian bisa usaha nyari lingkungan yang baru, tapi kalian nggak perlu ninggalin temen yang ini karena kan emang sahabat gitu ya. Cuman kalian cari hal-hal yang baru, kayak lingkungan pertemanan yang baru gitu, tapi jangan pernah lupakan temen yang ini. Cukup kalau misalnya memang itu negatif gitu, ya udah oke lah, kalian nggak usah ikut-ikut, nggak usah ngambil negatifnya gitu. Kalian nyoba lembaran baru yang positif, tapi jangan tinggalin sahabat kalian yang ini gitu. Jadi nanti bisa saling dukung gitu. Kalau kalian tahu sahabatnya kalian ngelakuin yang hal negatif, kalian bisa saling ingetin gitu. Dav, aku pengen tahu kamu nih, kamu pernah gak ngerasa nih ya sendiri padahal kamu tuh sedang nongkrong sama temenmu, tapi kamu kayak itu kan rame, tapi ngerasa kamu dirimu itu sendiri gitu? Kalau misalnya itu pernah, tapi itu dulu banget waktu SMP ya, mungkin waktu zaman COVID gitu, waktu kelas 7 SMP itu aku pernah ngerasa kayak gitu, karena itu lingkungannya banyak ya kan, kita gerombol nih teman-teman lagi berbincang satu sama lain. Nah tapi kayak yang ngajak ngobrol aku tuh nggak ada gitu, jadi aku ngerasa kayak ini kayak aku nggak ada gitu tuh loh. Jadi aku lebih memilih untuk ke mereka tuh kayak say hi aja, nggak mau kayak ngobrol lagi. Ngobrolnya ngobrol yang penting-penting aja gitu. Kalau misalnya diajak lingkungan seperti yang tadi tuh nongkrong bareng, terus aku ngerasa aku sendiri gitu, aku udah enggak gitu mungkin. Kalau diajak lagi aku enggak. Lebih ke arah membatasi gitu membatasi, ya. Tapi bener. Nggak menjauh, tapi cuma membatasi aja. Bener. Nah, kamu kan bisa kita bilang ya, kamu udah nyobain berbagai pengalamannya. Ini seberapa besar pengaruh circle ke cara berpikir kamu? Ngaruh nggak? Ngaruh banget sih, ngaruh banget. Karena kalau misalnya kita di lingkungan circle yang aku ada satu circle berhubung kayak mereka tuh atlet ya, terutama atlet, terus mereka anak organisasi, terus aku kenal sama mereka tuh anak yang pantang menyerah gitu. Jadi karena pertemanan mereka, aku tuh jadi ikut-ikutan kayak dia satu anak nih ya, inisialnya N sudah. Oke, kita pakai ini orang ya, inisialnya N. Nah, dia tuh pernah gagal, cuman dia tuh nggak pernah menyerah. Sampai akhirnya aku pernah ngelihat si N ini, dia tuh dapat juara. Nah dari situ aku nggak ngelihat hasilnya dulu, aku ngelihat prosesnya dia pantang menyerah, terus dia selalu berusaha, dia gak gampang ngeluh gitu. Walaupun dia lagi males buat latihan ini, tapi dia tetap maksain buat latihan karena nggak mau pantang menyerah ya. Nah di situ aku mikir kayak kalau misalnya aku mau berkembang, aku nggak boleh menyerah. Keberhasilan itu sebelum nyampe ke keberhasilan nih, orang itu pasti sudah mendapatkan kegagalan, pasti itu udah banyak rintangan yang dia lewatin gitu, duka yang dia lewatin, sampai akhirnya dia itu berhasil buat jadi juara. Nah di situ aku terpengaruh sama circle aku, dia nih nggak pantang menyerah, terus dia bisa, masa aku nggak bisa gitu. Jadi berpengaruh banget gitu. Ya kembali ke teori tadi ya, social impact itu ya, membawa dampak gitu bener ya banget. Pernah nggak ngerasa dimanfaatkan sama temen? Padahal itu teman-teman yang bener-bener deket kamu gitu loh, tapi dimanfaatkan secara nggak sadar gitu. Kalau nggak sadarnya nggak ya, cuman aku pernah dimanfaatin, cuman itu aku sadar, cuman ya udahlah gitu, aku ngambil ya udahlah, nggak mau ribet gitu. Kadang bukan di kelas yang sekarang ya, kayak dulu waktu aku SMP pernah pengalaman, ada teman aku yang kita nggak deket, tapi pas ada pelajaran ini kita tuh jadi deket gitu loh. Apa? Jadi aku sadar gitu kayak anak ini deket waktu pelajaran ini aja gitu. Jadi aku ya udahlah, dia juga mau belajar gitu. Kadang ada yang mau minta jawaban gitu, aku nggak langsung kasih jawaban, aku ya bilang kayak aku ajarin gitu. Jadi terus dia ngambil manfaat dari aku nge-share manfaat yang aku punya gitu. Jadi inspirasi ya. Tapi percaya nggak kalau ada seseorang itu yang nggak percaya dalam pertemanan? Kayak dia tuh pernah sebelumnya itu terjebak dalam pertemanan toksik, sehingga selanjutnya itu dia nggak percaya sama namanya pertemanan gitu. Iya. Itu menurut kamu ya, untuk kita remaja kan kita harusnya mencari banyak teman untuk membangun personal branding kita. Karena kita termasuk makhluk sosial, karena kita selalu membutuhkan manusia lain. Tapi bagaimana cara kamu menyikapi orang atau memberi tips kepada para pendengar yang sedang berada di fase itu, nggak percaya sama pertemanan karena sudah terjebak di pertemanan toksik di sebelumnya gitu? Oke, kita gali dulu ya. Semua orang kan beda ya pastinya, semua orang beda.
Nah, cara kamu biar bisa percaya pertemanan itu lagi, kamu batasin lagi. Di pertemanan yang dulu, pertemanan kamu yang toksik itu, kamu mungkin udah cerita banyak hal, kamu udah percaya ke temanmu yang itu, jadi kamu menceritakan segala hal yang ada di diri kamu. Nah, tapi kamu sudah terjerumus di pertemanan toksik itu, dan kamu pasti takut kan buat ke pertemanan yang baru, yang lagi gitu, pertemanan yang baru gitu. Nah, kamu cukup batasin aja. Kamu bisa analisis orang itu dulu, kayak ini bisa dipercaya nggak ya gitu. Mempercayai orang kan nggak 1 hari 2 hari, enggak kan, pasti kita butuh melakukan pendekatan gitu. Gimana sih, kayak aku mau ke Muti nih, aku harus melakukan pendekatan dulu, ini Muti gimana sih orangnya gitu. Jadi aku jangan gampang percaya dulu. Kalau misalnya Muti ini orangnya nggak bisa dipercaya gitu ya cukup batasin aja, cukup say hi temen gitu. Nggak rugi kok kenal sama Muti gitu. Pasti gitu pikirnya gitu. Nggak kita langsung cut off ya, kayak kelihatannya orang ini kok judes ya, kita cut off, nggak gitu ya. Enggak langsung cut off gitu, cuma kayak kenal aja. Oke, kenal aja gitu. Sorry ya Kak ya. Nggak apa-apa. Cukup kenal aja gitu, nggak usah langsung cut off musuhan, enggak. Cuman kayak say hi gitu, sudah gitu aja. What do you think tentang kalau aku bicara pengalaman organisasimu itu bisa menjadi atau mempengaruhi cita-citamu dan rencana pada masa depanmu gitu? Itu mempengaruhi banget ya, karena di masa muda ini kita lagi proses cari jati diri ya, kita sebenarnya mau gimana. Nah, dengan kalian mengikuti organisasi, aku yang ikutin ekstra di luar maupun di dalam sekolah, itu terpengaruh sama masa depan aku. Jadi aku tuh bakal tahu nih kayak kalau aku sekarang jalannya gini, depannya pasti di masa depannya aku pengen jadi gini deh. Itu bakal ada gambaran gitu. Kadang sekarang mungkin aku lagi bicara nih sama Kak Muti, kok aku pengen jadi, kayaknya aku nanti bakal bercita-cita jadi pembicara. Banyak kok cita-cita yang kita taunya itu hanya dokter atau dokter, terus guru. Kita kan dulu taunya itu. Cuman setelah kita mengikuti organisasi, kita ikuti ekstrakurikuler, kita tuh jadi banyak tahu kalau misalnya cita-cita itu nggak hanya itu aja. Jadi misal ada pembicara, konten kreator gitu. Dari organisasi itu kita bisa tahu. Sadar gak sadar berarti lingkungan itu bisa membentuk cita-cita kita ya. Benar. Padahal yang dulu kita kecil itu cita-citanya kita pengen jadi dokter. Ya, pasti pas masuk SD kita berubah cita-citanya lagi jadi apa gitu ya. Pas lagi. SMP apa gitu ya. Berarti mempengaruhi banget gak sih lingkungan itu? Nah, skill komunikasi apa yang paling penting buat pelajar aktif? Skill komunikasi tentunya public speaking Kak ya. Ya, itu penting banget buat yang aktif organisasi maupun enggak, itu public speaking penting banget ya teman-teman. Nah, kemarin ini Davina buka itu ya, MC, pelatihan MC itu? Iya. Itu bagaimana, Dev? Itu gini, pelatihan pesertanya MC gitu? Iya, aku ikut pesertanya juga. Itu ada pelatihan MC. Nah, juga berhubung kemarin masih pembukaan pendaftarannya itu masih diperpanjang ya, jadi aku buat promosi biar mungkin ada teman-teman, karena di lingkungan aku ini banyak yang pengen bisa public speaking tapi dia tuh bingung harus mulai dari mana. Nah, dari situ makanya aku membuat video promosi untuk pelatihan MC itu. Nah, dan ternyata banyak teman aku yang langsung kayak join gitu. Dari SMK 1 kemarin ngeluarin 15. Wow. 15 paling banyak sendiri. Iya. Karena termotivasi sama yang lainnya gitu, jadi pengen ikut gitu. Nah, Devina, kan kita tuh nggak selalu bertemu sama orang yang ekstrovert. Kadang kita juga bertemu sama orang introvert. Nah, tips buat kamu bagi anak yang introvert bisa join ke organisasi gitu. Kadang anak-anak introvert ini paling males kalau masalah bergabung sama orang-orang gitu. Oh iya. Caranya itu ini ya, yang ikut organisasi itu bukan hanya yang ekstrovert aja. Yang introvert itu juga bisa jadi pembicara yang baik, juga bisa ikut organisasi, tergantung dari kamu mau atau enggaknya. Karena introvert, extrovert itu bukan jadi alasan utama buat kamu bisa ngebangun value kamu, ngebangun personal branding kamu gitu. Jadi nggak ada alasan kayak ayo ikut organisasi, enggak aku introvert, nggak ada alasan itu, karena kamu belum nyoba kan. Nah, setelah kamu sadar kamu introvert, terus kamu memasuki dunia organisasi, kamu kenal banyak temen, di situ kamu bisa dari sifat introvert kamu ya bisa berubah jadi extrovert. Nggak berubah plok gitu, enggak. Cuman kalau misalnya diajak ngobrol sama ini, kamu bakal enak ngobrolnya, tapi kalau udah nggak diajak ngobrol kamu ya diem gitu. Berarti kata kuncinya itu kembali ke diri kita sendiri ya. Kitanya mau atau enggak gitu. Kalau kitanya di dalam diri kitanya udah nolak, berarti
sulit untuk kita melangkah ke depannya. Benar. Tapi kalau diri kitanya welcome, maka itu memudahkan kita untuk mengembangkan diri kita juga gitu. Nah, kalau boleh mengulang waktu, satu aja, apa yang ingin kamu perbaiki dari perjalanan organisasimu? Kalau pengen bisa ulang waktu ya, aku pengen proses yang udah aku laluin banget dari kemarin-kemarin, bukan di organisasi aja, di kegiatan luar, itu aku nggak mau ngesia-siain usaha. Maksudnya aku pengen bekerja lebih keras lagi dari sebelumnya gitu. Jadi kalau misal nih Kak ya, kita ikut lomba. Nah, kita tuh kan kadang beruntung atau enggak gitu. Jadi misal kita kena yang kagak beruntung. Kalau misal disuruh ngulang waktu, pasti aku bakal lebih berusaha dari yang sebelumnya. Karena kalau kita ketahui bersama itu nggak ada kata gagal, adanya kata belajar. Jadi kegagalan itu jadikan sebuah pelajaran, bukan jadikan sebuah stuck gitu. Bener. Berhenti di situ gitu. Nah, setelah kita ngomongin tadi tentang organisasi, tentang pertemanan, circle yang ala-ala remaja sekarang gitu ya, bisa kita bilang. Nah, bisa kamu bagiin tips bagi siapa aja, termasuk para pendengar ini, yang pastinya para pelajar, itu bagiin tips cara kita mengelola waktu, manajemen waktu lebih baik antara pendidikan, kita ngembangin diri dalam suatu hal lainnya, dalam hal non-akademik gitu. Gimana Davina? Tips dari aku ya, kalau misalnya manajemen time, itu kita prioritasin dulu yang kita sebagai pelajar, prioritas kita belajar, tugas kita belajar, jadi kita harus prioritaskan pelajaran kita. Nah, diselingi dari prioritas belajar kita tuh juga diselingi organisasi, tanggung jawab kita ikut organisasi. Nah, di mana waktunya kita belajar, di mana waktunya kita berkontribusi dan berpartisipasi dalam organisasi. Terus di mana waktunya kita buat istirahat gitu, itu kan pasti ada waktunya. Nah, caranya biar bisa bagi waktu itu, prioritasin dulu mana yang lebih penting dari pembelajaran ya, dari prioritas ya, gitu ya. Utamain prioritas sebagai pelajar. Nah, prioritas yang kedua itu baru tanggung jawab kalian di organisasi gitu. Kalau misalnya kalian capek atau gimana, itu resiko kalian ikut organisasi gitu. Kan semua organisasi pasti capek ya, semua yang kita ikutin itu juga capek, cuman itu tanggung jawab kita. Kita harus jangan ngebiarin gitu. Dan itu semua kata kuncinya kembali pada diri kita sendiri, teman-teman. Kitanya welcome atau malah menutup diri sehingga kita nggak bisa berkembang ke hal lainnya, atau hanya terpaku pada sesuatu yang ini aja gitu. Misal kita terpaku pada dunia pendidikan aja. Padahal kita di masa muda ini kita bisa mengeksplor diri kita ke banyak hal, karena masa muda ini adalah masa-masa yang nggak bisa kita ulang lagi gitu. Nggak bisa datang 2 kali gitu ya Davina ya. Iya benar. Udah sih itu aja yang bisa disampaikan kita berdua. Itu kita sharing-sharing santai tentang mengenai organisasi, tentang pertemanan, tentang tips kita sebagai pelajar. Mungkin ada sedikit motivasi untuk para pendengar. Motivasi sedikit ya untuk teman-teman, jangan sia-siain masa muda kalian. Kalian mau nyoba hal baru, asal hal yang positif, jangan ragu untuk dicoba. Jangan takut itu pasti ada ya, cuman jangan jadikan ketakutan kalian itu sebagai alasan untuk kalian tidak mau berkembang gitu. Dan satu lagi, tidak ada kata gagal, yang ada itu kata belajar. Karena kegagalan itu bukan sesuatu yang kita jadikan stuck, kita nggak bisa melanjut gitu. Itu adalah jadikan kita sebagai belajar. Misal kita nggak menang nih di suatu perlombaan ini, kita anggap gagal. Nah, bukan malah kita stuck, tapi malah kita jadikan pembelajaran. Oh, aku kurangnya ini ya, kurangnya itu ya gitu. Jadi para pendengar, jika kalian ingin mendengarkan lebih banyak tentang apa saja sih yang akan dibawakan oleh di podcast Jurnalistik SMK Negeri 1 Probolinggo ini, jadi ikutin terus ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Terima kasih ya Davina. Terima kasih Mutiara.